Bab 271, Cerita Sampingan, Selingan, 2. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Dasar bajingan. Semua orang khawatir tentang Anda, jadi mengapa Anda panik seperti itu? Kenapa aku harus menangis karenamu? Sienna berteriak sebelum menendang Hamel. Dia berharap Hamel akan jatuh. Kemudian dia bisa membuktikan bahwa dia hancur, bahwa dia bahkan tidak bisa menahan tendangannya. Tetap di sini. Kami pasti akan kembali, jadi percayalah pada kami dan doakan kami. Hanya itu yang dia inginkan. Jangan bicara omong kosong, Sienna. Namun, Hamel tidak jatuh. Dia bahkan tidak goyah. Sebaliknya, dia mengambil langkah besar menuju Sienna sebelum meraih bahunya. Apa menurutmu kamu bisa membunuh Raja Iblis Penahanan tanpaku? Siapa yang akan memberi kita waktu tanpaku? Siapa yang akan mengendalikan Molon tanpaku? Siapa yang akan berdiri di depan Anise? Tanpa aku, siapa yang akan bertarung di sisi Vermouth? Jangan keras kepala, Hamel. Kau paling tahu bahwa itu tidak mungkin bagimu sekarang. Teriak Sienna. Ya, saya mengenal tubuh saya dengan baik. Saya tahu dari mana Anda berasal. Saya tahu bahwa saya menjadi cacat. Meski begitu, aku bisa bertarung. Aku tidak akan bisa bertarung lebih lama lagi suatu hari nanti, tapi hari ini bukan hari itu. Kamu ingin aku menunggu di sini setelah membiarkanmu pergi. Hamel mengejek sebelum melepaskan bahunya. Apakah kamu benar-benar berpikir itu akan berhasil? Sienna, adas manis, Vermouth. Kalian mengenalku. Apakah Anda pikir saya akan menerima itu? Saya akan menjadi beban. Lalu apa? Jika aku mulai menahanmu, tinggalkan aku. Brengsek, aku akan merangkak mengejarmu jika harus. Hamel. Vermouth menghela nafas panjang. Hamel melewati Sienna, dan dia secara naluriah mengulurkan tangan untuk memegang pergelangan tangannya. Sebaliknya, dia menepis tangannya dengan kasar, menyebabkan dia tersentak. Jika kamu memilih untuk meninggalkanku, aku akan menerimanya, meskipun itu akan terasa seperti omong kosong. Aku akan tetap memilih untuk mengikutimu. Tapi, Anda ingin saya menunggu di sini. Anda ingin saya menunggu di sini. Tidak, dasar brengsek, kata Hamel sebelum meraih kerah Vermouth. Kami akan mengalahkan Raja Iblis bersamamu. Namun, Vermouth tidak menghindar dari tatapan Hamel. Aku bilang ini untukmu. Kami tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi kami untuk mencapai istana Raja Iblis Penahanan. Kita tidak tahu bahaya seperti apa yang akan kita hadapi. Jadi kami akan membuka jalan. Anda harus beristirahat di sini sampai saat itu. Begitu kita menghadapi Raja Iblis Penahanan. Apakah kamu mendengar dirimu sendiri? Hamel mengejek sebelum melepaskan Vermouth. Jika kamu ingin membuangku, maka lakukanlah. Apa, kamu akan datang untuk menjemputku ketika kamu melawan Raja Iblis Penahanan? Apa menurutmu aku sudah melakukan hal ini selama 16 tahun karena aku menginginkan kehormatan sialan itu? Hamel, bukan itu maksudku. Saya hanya, jawab Vermouth. Iklan oleh Pub Future. Jika, kata Hamel, saya menjadi sangat lumpuh sehingga saya bahkan tidak bisa merangkak, maka aku akan mati di sana dan kemudian. Hamel. Jika itu terjadi, tidak akan ada gunanya hidup. Tapi, selama aku bisa merangkak, aku ikut denganmu. Hamel tahu bahwa dia bodoh dan keras kepala. Dia tahu bahwa semua orang berbicara demi dia. Meski begitu, dia tidak bisa menerimanya. Dia masih memiliki beberapa perkelahian tersisa dalam dirinya, dan dia masih memiliki kendali atas tubuhnya yang rusak. Jika saatnya tiba ketika dia tidak bisa lagi bergerak, bahkan kemudian, dia bisa membuat dirinya berguna. Tetapi jika dia tetap tinggal, tidak akan ada yang bisa dia lakukan kecuali bunuh diri dalam kesengsaraan. Kalian semua tahu betapa bodohnya aku yang keras kepala, kata Hamel sebelum kembali ke tempatnya dan duduk. Jika Anda mengatakan kepada saya untuk tinggal di sini, apakah Anda semua berpikir saya akan berterima kasih dan mendengarkan? Saya lebih baik mati. Seperti yang saya katakan, jika saya menghalangi, maka tinggalkan saya. Pergi dulu karena aku akan mengikuti sendiri. Sienna berteriak, dasar idiot. Dan mencoba menamparkan wajah Hamel. Biasanya, dia akan membiarkan pukulan itu mendarat seperti yang dia lakukan dalam situasi yang sama, tapi kali ini dia menghindarinya dengan sedikit memiringkan kepalanya. Lihat, tubuhku masih bekerja dengan baik. Aku bahkan menghindari tamparan dari Sienna Merdain, Archwizard yang hebat, kata Hamel. Dasar idiot. Mari kita biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan, Anise angkat bicara. Setengah dari minuman keras masih tersisa di botol di depannya, tetapi Anise meneguk dan memeluk semuanya. Kita semua tahu ini tidak mendengarkan apa yang dikatakan orang, kan? Jika kita benar-benar ingin meninggalkan Hamel, kita harus menghancurkan kakinya dulu. Kalau begitu aku akan merangkak, balas Hamel. Kalau begitu kita bisa menghancurkan kedua lenganmu juga. Jika kami melakukan itu, apakah Anda akan gagal di belakang kami seperti cacing? Ya ampun, aku baru saja membayangkannya, dan kupikir itu akan cocok untukmu, Hamel. Mengapa kamu tidak mulai berlatih sekarang sebagai persiapan, kamu serangga? Ejek Anise. Hamel mendekati Anise dengan cemberut dan mulai berkata, Oi, Anise. Kau sudah terlalu jauh, tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya,
Anise mengayunkan botol dan menghancurkannya di atas kepalanya, mengirim potongan-potongan terbang ke segala arah. Rahang Sienna dan Molon terbuka ternganga karena terkejut. Hamel adalah yang paling terkejut. Dia tidak pernah mengira dia akan memukul kepalanya dengan botol. Saat dia mengusap bagian yang sakit di kepalanya, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa Anise berhak memukulnya ketika dialah yang telah dihina. Hamel menatap Anise dengan heran. Cemoohan menghilang, wajahnya melembut, dan bulu matanya yang panjang bergetar saat dia berbicara. Apakah sakit mendengarkan ketika kita mengatakannya dengan baik? Meskipun matanya merah, Anise berhasil menahan emosinya, tidak seperti Sienna, yang berakhir dengan air mata. Anise terampil menyembunyikan perasaannya, yang memungkinkannya untuk mempertahankan ketenangannya. Hamel, kami tidak menyuruhmu tinggal karena kamu benar-benar akan menghalangi Sienna dan aku. Tidak, kami semua di sini memintamu untuk tetap tinggal karena kami tidak ingin kamu mati. Kastil Raja Iblis Penahanan akan lebih berbahaya daripada apapun yang kita temui sampai sekarang. Kita semua telah berhasil bertahan sampai sekarang, tetapi mungkin saja kali ini. Beberapa dari kita mungkin mati, lanjut Anise. Mungkin begitu, Hamel mengakuinya. Selama 3 tahun, mereka telah berkeliaran di wilayah berbahaya penahanan, yang mirip dengan neraka. Meskipun bertemu dengan mereka yang jauh lebih lemah dari Hamel dan rekan-rekannya, mereka telah melihat sekilas harapan di wilayah Raja Iblis lainnya, di mana beberapa masih berjuang maju dengan tekad. Mereka percaya bahwa itu mereka dapat melakukan sesuatu untuk membantu menyelamatkan dunia, meskipun mereka lemah. Namun, bahkan tidak ada sedikit pun harapan seperti itu yang tersisa di wilayah penahanan. Hanya ada kematian, kelangsungan hidup, dan berlari. Hanya mereka berlima yang bergerak maju dengan tujuan mengalahkan Raja Iblis Penahanan. Semua Raja Iblis lainnya telah mati saat mengucapkan ejekan dan kutukan, menyebutkan Raja Iblis kedua. Kamu akan binasa di tangan Raja Iblis Penahanan, dan kastil penahanan akan menjadi makamu. Carnage, Cruelty, dan Fury semuanya menyebut nama penahanan daripada kehancuran. Jika salah satu dari kita mati, maka itu aku. Ya, jadi, kamu lebih baik. Aku harus mati atas namamu, kata Hamel sambil mengibaskan pecahan kaca dari kepalanya. Tidak peduli apa yang Anda katakan, saya datang. Saya masih bisa bertarung. Itu saja. Dasar idiot. Sienna berteriak lebih keras. Dia tidak repot-repot menyeka air matanya saat dia memelototi Hamel. Apa yang bisa dia katakan? Dia sakit kepala. Dia perlu membuatnya mengerti, tetapi orang tolol itu tidak mau mendengarkan. Apakah itu akan sampai pada titik di mana mereka perlu menaklukkannya? Jika dia melakukannya, bisakah dia menghadapi Hamel lagi? Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Fairmouth tertawa kecil saat dia menggelengkan kepalanya, bergumam, berantakan sekali. Reaksi tak terduga ini mengejutkan semua orang yang hadir. Fairmouth dikenal serius dan jarang tertawa, terutama dalam situasi seperti ini, yang jauh dari lucu. Hamel, kata-kata Anda kontradiktif dan tidak logis. Anda hanya mengandalkan emosi Anda untuk menjadi keras kepala. Apakah kamu membencinya? Tidak, saya pikir ini agak seperti Anda. Fairmouth mengangkat gelasnya yang setengah terisi. Saya mengerti dari mana Anda berasal. Ayo pergi bersama. Castle of the Demon King of Incarceration akan mengerikan, jauh melampaui apapun yang pernah kita lihat sampai sekarang. Tapi kita tidak akan mati. Tidak ada yang akan mati. Kata-kata Fairmouth benar-benar luar biasa, memenuhi pendengar dengan rasa iman dan lega seolah-olah kata-katanya dijamin menjadi kenyataan. Semua orang menyebut Fairmouth sang pahlawan, dan hal yang sama berlaku untuk Hamel. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Hamel tidak punya pilihan lain. Jika ada harapan di neraka ini, itu pasti Fairmouth. Tidak peduli seberapa kuat Raja Iblis Penahanan, dan terlepas dari betapa mustahilnya bertarung melawan Raja Iblis Penghancur, sepertinya itu mungkin berhasil jika Fairmouth bersama mereka. Itu sebabnya aku harus pergi bersama mereka. Hamel mengunyah bibirnya. Fairmouth benar, kata Molon. Tak satu pun dari kita akan mati. Sama seperti kita bertahan sampai sekarang, kita semua akan selamat. Setelah pertarungan selesai, semua orang akan minum bersama di depan mayat Raja Iblis Penahanan. Fairmouth mengosongkan minuman kerasnya dan meletakkan gelas dengan cemberut langka. Hamel benar, minuman ini mengerikan. Sir Fairmouth, Anise memulai. Menjaga moral tetap tinggi penting untuk menantang tempat yang sulit seperti ini. Tidak akan menyenangkan membicarakan apapun dengan minuman seperti ini, kata Fairmouth sebelum melambaikan jarinya ke udara. Boom! Sebuah tong sebesar manusia jatuh ke lantai. Anise bangkit dari tempat duduknya dengan mata lebar dan berkata dengan nada menuduh, Tuan Fairmouth. Kamu bilang kita kehabisan alkohol. Itu bohong. Saya minta maaf, jawab Fairmouth. Kenapa kau berbohong seperti itu? Teriak Anise. Saya pikir penting untuk meninggalkan alkohol sejenak yang sangat penting dan bahagia. Fairmouth membuka tong sambil tersenyum. Adas manis sudah berdiri di depan wadah yang memegang cawan suci. Suasana berubah dalam sekejap. Sienna tidak menyukainya. Mereka tidak bisa begitu saja mengabaikan masalah seperti ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kata Anise setelah kembali dari mengisi cawannya. Dia duduk di sebelah Sienna dan meletakkan gelas kecil di depannya.
Hamel tidak akan menyerah. Kita tidak bisa mengubah pikirannya. Mengapa tidak? Kita bisa melumpuhkannya dan... Berhentilah membicarakan hal-hal yang tidak akan kamu lakukan, Sienna. Jika kau melakukan itu, Hamel akan menyalahkanmu selama sisa hidupnya. Bisakah kamu hidup dengan itu? Kata Anise sambil menyipitkan matanya. Sienna tidak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkan. Dia tetap diam dan mengalihkan pandangannya untuk menemukan Hamel duduk dan menggerutu di antara Molon dan Vermouth. Tak satu pun dari kita akan mati, kata Anise, membawa Holy Grail ke bibirnya. Kastil Raja Iblis Penahanan akan sulit dibersihkan, tetapi kita akan bertahan seperti yang telah kita lakukan sejauh ini. Bahkan jika kita jatuh dan terluka, tidak ada dari kalian yang akan mati selama aku di sini. Lagi pula, kami memilikimu, bukan, Sienna. Hal yang paling mengkhawatirkan tentang Hamel adalah hatinya dan intinya. Tetapi jika Anda berada di sekitar ketika core-nya akan meledak dan meledak, Anda mungkin bisa menstabilkannya. Jadi, mungkin lebih aman bagi Hamel untuk ikut dengan kami, lanjut Anise. Benar. Hamel tidak akan bertarung sendirian. Hal-hal akan jauh berbeda dari ketika Anda menghadapi Blade of Incarceration. Saya di sini, Anda di sini, Molon di sini, dan Sir Vermouth juga di sini. Hamel tidak perlu berdiri sendiri di depan. Jadi, Anise berhenti sejenak. Saya tidak tahu mengapa saya mengoceh. Aku hanya mengatakan bahwa si idiot akan bertahan hidup sendiri bahkan jika kita meninggalkannya sendirian. Kau juga mencoba meyakinkan dirimu sendiri, gumam Sienna. Kamu ingin meninggalkan Hamel, tapi dia tidak akan tinggal. Itu sebabnya Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa Hamel tidak akan mati. Anda tidak ingin disalahkan oleh Hamel. Anda ingin merasa bahwa Anda memahaminya, dan itulah mengapa Anda mengatakannya secara verbal dan menghibur saya. Itu wajar karena aku adalah kawanmu dan orang suci, jawab Anise. Apakah itu benar-benar saja? Tanya Sienna. Adas manis meletakkan Holy Grail. Suara percakapan itu tampak sangat jauh, dan dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke arah Hamel. Hamel tertawa sambil membenturkan gelasnya dengan Molon. Luka-lukanya sembuh, dan dia baik-baik saja, cukup baik untuk minum. Dia membuat keributan sambil membenturkan dadanya yang terluka. Pertimbangan yang tidak perlu. Dia bertemu dengan tatapan Vermouth. Dia mengangguk dengan sedikit senyum dengan mata emasnya. Berkat pertimbangannya, dia bisa berbicara dengan nyaman dengan Sienna. Tahukah Anda? Tanya Anise. Bukankah aneh jika aku tidak melakukannya? Aku yakin semua orang tahu kecuali si tolol dan idiot itu. Aku yakin Vermouth juga tahu, karena dia menggunakan sihir untuk kita, jawab Sienna. Saya pikir saya cukup pandai menyembunyikannya, kata Anise. Saya yakin Anda terampil. Tapi Anise, kamu tidak berniat menyembunyikannya, kan? Kau cukup terang-terangan dengan Hamel, kata Sienna. Ah, kurasa keinginanku hilang begitu saja tanpa aku sadari. Atau mungkin aku ingin memancing reaksi darimu, Sienna, karena frustasi melihatmu begitu pasif. Atau mungkin aku hanya ingin mengejek Hamel yang bodoh itu. Anise dengan main-main mengangkat cangkirnya dan mengocehkannya seolah-olah menunjukkan sesuatu kepada Sienna sebelum membungkuk untuk berbisik, perasaanku tidak setulus perasaanmu. Hanya saja, yah, aku tidak punya pengalaman dalam hal-hal ini sejak aku hidup dalam kemurnian. Dan aku tidak melakukannya, balas Sienna. Itu hanya takdir, bukan? Saya orang suci. Itu hanya cahaya. Benar, hanya lelucon lucu, sesuatu seperti itu. Aku tidak punya niat untuk mencurinya darimu. Apakah itu saja? Tanya Sienna dengan senyum masam. Bisakah kamu puas dengan itu? Nah, apa pilihan lain yang saya miliki, bahkan jika saya tidak puas? Seperti yang saya katakan, saya adalah orang suci. Tubuhku adalah milik cahaya. Jangan bodoh. Jika kita kembali hidup, kita memiliki hak untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Kita layak untuk bahagia. Jika Kekaisaran Suci memberitahumu untuk tidak mencintai seorang pria, tetapi kamu tidak menyukainya, aku dapat membantumu. Apakah Anda pikir kami berdua tidak mungkin mengambil kepala paus? Kata Sienna. Itu hal yang bodoh untuk dikatakan. Mudah bagimu untuk mengatakannya karena kamu tidak religius, tetapi aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Keberadaan saya sendiri didasarkan pada iman. Jika saya mengkhianati iman saya akan pergi ke neraka ketika saya mati, kata Anise. Apakah Anda benar-benar berharap untuk pergi ke surga setelah tinggal di neraka? Itu tidak bertambah. Sienna tertawa sambil menyeruput minumannya. Kita sudah hidup di neraka, dan kita akan menyelamatkan dunia dari neraka ini dengan tangan kita. Kita pantas mendapatkan kebahagiaan setelah ini dan Anise, aku tidak ingin kamu menjadi satu-satunya yang tertinggal di neraka. Anise tidak tahu bagaimana menanggapi ini. Kami melakukan banyak hal, terutama Anda. Anda menyelamatkan banyak orang. Meskipun saya, jangan percaya pada Dewa Cahaya, saya tidak berpikir Tuhan cukup murah untuk menyalahkan Anda karena menikahi seorang pria dan menjatuhkan Anda ke neraka, kata Sienna. Bagaimana manusia bisa tahu kehendak Tuhan? Kata Anise sambil tertawa sebelum melihat kembali ke Sienna. Matanya masih basah oleh air mata. Anise mengulurkan jarinya dan menyeka air matanya. Seperti yang Anda katakan, kita hidup di neraka, jadi setidaknya yang bisa kita lakukan adalah bermimpi-mimpi bahagia.
Saya akan memikirkannya lagi ketika semuanya selesai. Semuanya berantakan, kata Sienna sambil menghela nafas sebelum menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa meluruskan perasaan saya. Saya menangis, marah, dan menjadi gila sekarang, tapi sekarang. Saya merasa agak nyaman. Itu karena kamu memiliki keyakinan, jawab Anise. Iman. Anda memiliki keyakinan bahwa tidak seorang pun dari kami akan mati. Kau yakin Hamel akan baik-baik saja? Adas manis mendentingkan cawannya ke gelas Sienna. Lebih mudah percaya daripada tidak percaya. Iman? Bukan. Sienna mengosongkan gelasnya sebelum meletakkannya. Minuman keras itu adalah sesuatu yang disimpan Vermouth untuk acara khusus. Mungkin itu sebabnya dia bisa mencicipinya dengan jelas. Mungkin hanya karena alkoholnya enak. Dia baik-baik saja sekarang. Semuanya baik-baik saja. Jadi dia tertawa sambil meletakkan gelasnya. Dia melihat Akasha di sebelahnya. Tidak masalah. Seperti yang dikatakan Anise, hal-hal berbeda dari ketika mereka bertemu dengan Blade of Incarceration. Vermouth bersama mereka, serta Molon dan Anise. Tidak ada yang mati. Sienna mengangkat kepalanya sambil membelai Akasha dengan jari-jarinya. Dia kebetulan bertemu dengan mata Hamel. Dia minum di sisi lain. Itu mengangkat jari tengahnya begitu tatapan mereka terkunci. Sienna mengejek, lalu menirukan tindakannya. Hamel tidak akan mati. Dia tidak akan membiarkannya mati.